Terima kasih, Bu. Selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah Kehidupan Karena Iman. Kehidupan karena iman. Saya terdorong ini karena saya melihat banyak sekali orang-orang yang mereka diberkati oleh Tuhan, mereka dipakai oleh Tuhan, mereka hidup bukan hanya memiliki kedamaian, tapi juga memiliki kesejahteraan, Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh karena itu saya ingin melihat, bahkan hari ini saya sama Pak Sus ingin melihat sebuah desa yang di situ ada gereja dipakai oleh Tuhan, saudaraku, dan gereja itu dulu katanya gereja miskin. Dan akhirnya Tuhan berkati desa itu dengan karena mereka melakukan sebuah tindakan iman, Bapak Ibu Saudara ya, tindakan iman gitu. Jadi saya diajak ke sana lagi untuk melihat, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengerti apa yang terjadi di sana. Oleh karena itu saya ingin kita semua mengerti bahwa ini adalah zaman-zaman akhir yang sulit, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Krisis pangan, memang saudara-saudara ya, teman saya berkata demikian, bahwa krisis ini terjadi berkala gitu ya. Zaman dulu tahun 80-an itu juga pernah terjadi gitu ya, tetapi yang ini katanya lebih kompleks gitu. Ya, bukan hanya keuangan tapi pangan juga, energi, saudaraku, banyak sekali. Nah, karena situasi yang sedemikian itu, maka kita harus hidup dengan iman, Bapak Ibu Saudaraku ya. Imanlah yang membawa kita kepada kehidupan damai dan sejahtera. Jadi Tuhan pasti pelihara setiap kita. Mari kita buka Alkitab kita. Ini dia. Ya. Galatia 3 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman, dan bahwa ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku ya, itu jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara-saudara, semua orang di dunia ini, entah dimanapun mereka berada, mereka terkurung dalam hukum Taurat. Mereka, Bapak Ibu Saudaraku, mengira ketika mereka berbuat baik, itu akan menyelamatkannya. Mereka mengira bahwa orang ketika berbuat sesuatu yang mungkin di situ melakukan hukum Taurat, baru setelah itu mereka mendapatkan ganjarannya. Nah, padahal begitu sulitnya, Bapak Ibu Saudaraku, tuntutan dari hukum Taurat itu sangat sulit untuk dilakukan, Bapak Ibu, sangat sulit, dan semua orang tertuntut oleh hukum itu. Ya, ketika orang membunuh, mereka akan dibalas ganjarannya. Kalau menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, tidak menghormati orang tua, juga akan mendapat balasannya. Nah, bagaimana mungkin kehidupan seperti itu bisa mendatangkan damai dan sejahtera? Yang mungkin adalah bisa jadi itu ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga orang mencari Tuhan, sehingga orang mencari
kepercayaan yang timbullah sebuah agama, yaitu usaha manusia untuk mencari Tuhan atau mencari Allah, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saya melihat Bapak Ibu Saudara kasih karunia yang berbeda. Ya. Poin kedua yang saya ingin sampaikan adalah kita harus hidup oleh iman. Nah, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus menghasilkan iman. Dan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin karena melakukan hukum Taurat, orang bisa mendapatkan kedamaian atau kesejahteraan, saudaraku. Atau pembenaran. Bukan itu. Alkitab mengatakan tidak bisa. Karena manusia telah penuh dengan dosa. Karena manusia justru tertuntut oleh hukum Taurat itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap orang, mereka memiliki ketakutan akan tuntutan dari hukum Taurat, bahwa mereka harus melakukan itu, kalau tidak melakukan itu, mereka akan binasa, kalau tidak melakukan itu, kehidupan mereka tidak sejahtera, tidak mengalami kedamaian. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua itu saudara menuntut manusia. Nah, yang kedua dikatakan firman Tuhan bahwa kita harus hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup oleh iman. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah, bagaimana mereka bisa beriman? Mereka bisa beriman kalau mereka percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kalau kepada orang yang telah menyelesaikan tuntutan hukum Taurat itu, atau pribadi yang menyelesaikan hukum Taurat itu, yaitu Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dulu masih berdosa, ya Bapak Ibu Saudara, kemana saja kita pergi, kita seringkali galau, kita seringkali sukacita kita semu, Bapak Ibu Saudaraku. Kemana kita dulu pergi sebelum kita mengenal Tuhan? Kita tidak mengalami sebuah kedamaian dan kesejahteraan yang sedemikian rupa. Saudara-saudara, sekarang setelah kita punya Tuhan Yesus pun, walaupun kita punya masalah, kita tetap hidup dengan damai. Kita hidup dengan sukacita, Bapak Ibu Saudaraku, yang walaupun ada masalah, kecuali karena dosa itu yang belum dibereskan ya. Nah, saudara-saudara, di akhir kehidupan ini, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang benar itu hidup oleh iman. Saudaraku, imannya, kepercayaan kita kepada Tuhan, saudaraku, itu menghasilkan iman. Kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, kepercayaan kita kepada firman-Nya, itu menghasilkan iman. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita percaya kepada Tuhan yang pertama. Kepada firman Tuhan, itu akan menghasilkan iman, dan kita bisa hidup oleh iman itu. Saudara-saudara, yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, kenapa situasi negeri kita, kenapa situasi keluarga kita, mungkin kehidupan yang tetangga kita tidak sedamai sejahtera kita, saudara-saudaraku? Jawabannya adalah karena mereka tidak hidup dengan iman. Mereka harus hidup dengan iman. Nah, untuk mereka hidup dengan iman, mereka harus kenal Tuhan. Tuhan yang tidak semu bagi mereka. Tuhan yang sama dengan kita. Tuhan yang telah menebus dosa kita. Tuhan yang telah menggantikan tuntutan hukum Taurat itu. Tuhan yang telah membebaskan kita dari keterkurungan hukum Taurat itu. Oleh karena itu, untuk mereka mengalami kebenaran karena iman kita, iman itu, saudara, kita harus beritakan firman Tuhan. Kemanapun, Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun caranya, situasi baik atau jelek pun, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita memberitakan firman Tuhan, supaya mereka percaya, lalu mereka memiliki iman, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika mereka mendengarkan berita tentang keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, mereka percaya, maka mereka punya iman. Dan ketika mereka punya iman, mereka punya hidup.
Dan bukan hanya punya hidup, mereka punya damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi bangsa kita, mari kita membebaskan setiap orang, setiap bangsa mereka yang terkurung dalam hukum Taurat dengan berita keselamatan, yaitu Yesus Kristus telah menjadi tuntutan bagi hukum Taurat dan kita dibenarkan karena percaya kita kepada Dia. Kita hidup karena kita punya iman. Iman itu menghasilkan kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bagi bangsa kita memohonkan supaya setiap orang yang terkurung dalam hukum Taurat itu, mereka menerima Yesus Kristus. Dan ketika mereka percaya, mereka punya iman. Dan ketika mereka punya iman, mereka punya kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa.